Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, apa kabar nih? Sekarang sudah bergabung dengan saya, teman kongko BB69, yakni Mas Watching Movie Channel. Apa kabar nih, Mas? Halo Mas Bebe, apa kabar Mas? Kabar baik Mas? Sehat-sehat. Gimana, Mas? Sehat ya? Sehat-sehat. Nah, kalau kemarin kan kita ngomongin tentang rekomendasi film Natal nih. Nah, Hmm. sekarang hari ini kita pengen tahu nih rekomendasi film untuk menghabiskan mungkin holiday holiday untuk tahun baru nih. Mungkin kan ada Iya. beberapa kan yang ngambil cuti segala macam daripada pergi-pergi, mendingan nonton nih. Kira-kira apa aja nih, Mas? Iya Mas, iya Mas. Tadi gue udah rangkum sih Mas nih film-filmnya. Menurut gue sih, kalau menurut dari versi gue ya, atau dari sudut pandang gue, cukup pas Mas. Untuk ditonton nih pas lagi long holiday ya kita bilang ya Mas ya. Short holiday atau long holiday Mas? Wah, ada beberapa yang long holiday karena sekalian cuti, tapi kalau bagi saya tetap aja nggak ada liburan panjang. Tapi setidaknya nuansa kayak malam Natal gitu ya Mas ya. Kayak malam tahun baru, 3 hari menjelang tahun baru tuh kayak tuh kita tuh harus kayak tuh benar-benar tuh isi waktu santai kita tuh Mas dengan nonton film ya Mas ya. Kalau menurut gua Mas ya, Betul, kayak 3 hari betul. sebelum atau 3 hari sesudah New Year Mas itu kayaknya apa tuh setahun sekali Mas. Jadi dalam arti untuk memanjakan waktu untuk me time ini salah satunya dengan nonton. Betul kan ya Iya Mas ya? dan istilahnya kan cuma setahun sekali Mas. Kayak dulu ibaratnya di bioskop tuh New Year apa old and new ya Mas ya. itu Old and new, betul. itu di sebelum sama sesudah tuh kita kayak wajib harus itu Mas nonton film Mas menurut gua Mas. Betul, betul. Gimana gimana nih? Kira-kira nih film-film pilihan dari Watching Movie Channel apa aja? Oke, ada 8 sih Mas tadi, ada 8 yang gue udah rangkum Mas film-filmnya Mas. Filmnya sih ini sih versi gue ya Mas ya, sekali lagi nih mohon maaf nih kalau misalkan nggak berkenan untuk para pendengar ibaratnya ini film kayak gini kok masuk holiday sih gitu loh. Tapi menurut gue ini cukup pas dan ini mungkin akan gue lakukan Mas. Gue sendiri pun akan gue coba rewatch lagi Mas terutama Mas. Ke-8 itu ini gue akan kasih porsi untuk film Indonesia Mas kali ini Mas. Gue kasih porsi untuk film Indonesia urutan ke-8 itu judulnya The Guys. The Guys Raditya Iya, Dika ya. iya. Itu menurut gue tuh salah satu film Indo Mas ya yang setahun 2 tahun lalu tuh gue ada nonton tuh Mas pas lagi pergantian tahun bersama keluarga dan itu suasana keluarga itu ya Mas, maksudnya tuh ada beberapa saudara ya, maksudnya tuh ada beberapa family gue tuh cukup terpingkal-pingkal Mas sama film itu Mas, cukup bikin mood booster banget Mas, komedinya dapat banget Mas mood gue Mas, The Guys. The Guys yang disutradarai oleh Raditya Dika yang kurang lebih tahun 2017 ya. Ini juga kan 2017. ini Jadi dia hipnosisnya itu dia tuh pengen mendambakan tuh wanita tuh yang diperankan oleh si Pevita Pierce Mas. Terus gimana hmm, caranya tuh dia tuh untuk ngambil hatinya, tapi sekaligus bosnya itu ternyata juga mertuanya juga ternyata. si Ayahnya Tarsan gitu. ya. Si Tarzan itu lucu makanya duetnya sama si Tarzan tuh kocak banget buat gue itu Mas. Oke, oke. Jadi, tapi ini kayaknya seru juga nih untuk ditonton ulang nih ya, karena waktu itu juga Itu seru. nonton dan Itu cukup seru ringan ya. satu film Nah, Indo tuh menurut gue tuh yang ringan, kocak dan nggak usah terlalu banyak mikir Mas. Nggak usah terlalu banyak mikir tapi tuh bikin ketawa konyol gitu loh. Ketawa konyolnya tuh kita dapat banget sepanjang film menurut gue film itu Mas. oke, The Guys nomor 8. Nomor Oke, 8. nomor 7. Nomor 7 itu gue pengen rekomendasikan salah satu film yang menurut gue nih kalaupun kita lagi holiday gini juga cocok Mas. Kita nonton stand up comedy Mas. Hmm. 100% fresh Mas, si Adam Sandler Mas. Oh ini 100% fresh apa stand up stand comedy. up-nya beliau ya. Iya, 1,5 jam tapi kita tuh benar-benar terpuaskan banget Mas itu Mas. Dia berisi semua, maksudnya tuh
humor-humornya tuh sepanjang 1,5 jam itu menurut gue tuh bikin bikin waktu mid time kita tuh makin moodnya tuh langsung swing mas, langsung swing jadi bagus mas. Ini di 100% fresh. Netflix. Netflix ada ya, ini kalau nggak salah ya. Ada. Nah, Di ini Netflix tahun 2000, ada. kurang lebih ini tahun 2018 nih. Nah, ini Iya. kalau bagi mereka yang suka sama si Adam Sandler dan suka istilahnya stand up comedy, ini boleh ditonton nih, karena istilahnya ini di Netflix gampang ya. Di Netflix gampang, dan menurut gue ini mungkin terlewatkan oleh beberapa orang mas, karena kan mikirnya film deh, dia nontonnya film si Adam Sandler deh atau apa, tapi di sini dia membuktikan, maksudnya tuh kemegahan panggungnya, apalagi mas kemegahan panggungnya, terus dia kayak tuh mempersiapkan secara matang banget mas ini mas, 100% fresh ini mas. Jadi Kan dia dapat nominasi Emmy juga kalau nggak salah tuh, acara masuk nominasi juga. Jadi kalau yang kangen sama stand up-an si Adam Sandler kan biasanya kan banyak kan kita kan yang udah tahu kan dia kan cuma main film-film komedi, tapi kalau mau yang istilahnya kembali ke istilahnya stand up komedinya ini boleh ditonton nih, karena kan seringkali kan ya banyak sekali istilahnya pemain-pemain film komedi ini yang mulai dari stand up komedi dulu nih, dan akhirnya mereka juga bakalan balik lagi karena ya kangen, mereka sendiri juga kangen akan istilahnya akarnya mereka seperti itu. Betul, dan si Adam Sandler membuktikan mas, dia tuh lebih kocak bahkan di film, dia cukup kocak ya dengan skenario kita ngomong ya mas. Ini pun mungkin skenario juga, tapi kan dia bisa membawakan dengan penuh improvisasi gitu mas, kan namanya kalau stand up comedy kan walaupun sudah terpola, tapi kan dia pasti banyak kata-kata tuh yang maksudnya tuh secara live gitu kan banyak yang mendadak gitulah kita bilang lah, dan dia tuh membuktikan mas ya Adam Sandler sekali lagi mas, 100% fresh mas. Oke, nomor 7 100 Adam Sandler 100% fresh di Netflix bisa ditonton. Nah, nomor 6 nih ada hubungan juga sama Adam Sandler ya mas, kalau untuk holiday gini ini nggak jauh-jauh dari Adam Sandler, tapi bukan Adam Sandler ya mas, ini compatriot si Adam Sandler ya mas. Siapa nih? Banyak nih soalnya, ada si Rob Schneider, ada si Chris Rock. Musuh besar. Musuh besarnya Adam Sandler, si Ben Stiller bukan ya? Nah, Ben Stiller. Ben Stiller, oke. Oke, film yang mana nih ini? Ben Stiller kayaknya seru-seru, banyak yang seru nih Ben Stiller. Ini udah pasti. Cocok semua nih. Ini salah satu film yang legenda juga mas bagi gue mas. Meets the Parents mas. Patient man. That's what 19 months in a Vietnamese prison camp will do to you. But I will be watching you, studying your every move, and I will bring you down, baby. I will bring you down to Chinatown. Aduh, Meet the Parents 1, 2, 3 ya. Kangen deh lu nonton film itu. Paling kalau udah ketemu sama Robert De Niro ya. Apalagi yang pertama itu, ya 1, 2, 3 sih bagus. Semua tuh berkesan semua mas. Yang ketiga kan yang ada adegan gitu mas, yang kucingnya lagi tuin paha dia tuh. Itu kan berkesan, bukan berkesan, itu remember banget itu adegan tuh kan, kayak kita di otak tuh walaupun udah 15 tahun lalu tuh masih inget loh mas. Yang kucingnya ituin kayak bercinta sama kaki dia kalau salah ya. Terus belum lagi yang pakai light detector ataupun yang misalnya abunya pecah ya. Nih populer ini. Ya. Iya betul, itu dia populer dari si Robert De Niro loh. Di sini ya. Iya. Ini satu tuh yang abu jenazah mamanya si Robert De Niro di sengaja. Betul. Terus muka Robert De Niro dengan ekspresi nangisnya itu loh mas, muka nangisnya itu loh. Ciri khas banget nih. Aduh, bener-bener Meet the Parents ini salah satu istilahnya trilogi yang harus bisa ditonton ulang nih, langsung 1, 2, 3. 5 jam ya, 1, 2, 3 tuh. 1, 2, 3 tuh bagus banget mas. Oke. Nomor 6 Meet the Parents, kita masukin trilogi aja ya. Jadi nggak usah trilogi. Oke. Nah, selanjutnya nomor 5 apa? Nomor 5 ini juga termasuk dia ada 2 bagian. Mas, tapi ini gue menyikapi untuk bagian pertama aja mas, kayak lebih original menurut gue mas. Ini juga salah satu film yang menurut gue kalau ditonton di liburan gini cukup enjoy lah, kita nonton, enjoy the seat lah kita bilang lah. Zombieland mas. Oh, Zombieland. Oke. Keren juga nih Zombieland nih. Emma Stone-nya masih ada. Zombieland 1, 2 kan semuanya kan main semua ya. Iya si Bill Murray ya.
Bill Murray-nya yang jadi zombie juga, yang ketembak tuh, bukan jadi zombie sih, pura-pura jadi zombie dia. Dia zombie. Terus yang Aduh. arena bermain yang kayak Dufan itu mas, itu kan Betul. memorable banget mas itu mas. Memorable tuh yang dimana sambil misalnya ngelawan zombie di arena bermain, apalagi ada badutnya tuh ya, dan cara-cara untuk supaya survive dari zombie. Iya, yang adegan tuh yang di kamar itu mas, yang tempat bermain apa sih? Kalau nggak salah tuh yang tempat mainan di ruang itu tiba-tiba tuh zombie tuh sekeliling ruangan itu zombie semua, yang ngeri itu mas. Mas itu memorable banget mas itu. Mas itu buat gue di saat liburan gini nonton film horor, tapi horornya tuh nggak yang terlalu tegang banget ya mas ya. Mas itu yang nggak terlalu buat kita takut, tapi unsur komedinya banyak, unsur segarnya banyak tuh keren menurut gue mas. Ini harus ditonton sih 1-2 nih. Dalam arti jajaran cast kan juga lumayan keren-keren nih. Ada si Keren, ya. Aston, Woody Harrelson, terus Abigail Breslin ya. Dari kecil sampai pas di sini udah gede juga. Dan kedua, terus sama Jesse Eisenberg nih. Iya, Wah, Jesse pokoknya Eisenberg. Si pemilik suara khas tuh mas, Jesse Eisenberg sama ekspresi khas tuh mas. betul. Wah, pokoknya ini sih emang harus ditonton sini dan cocok nih untuk dalam arti untuk di maratonnya juga cocok sih karena ringan dan nggak terlalu ribet, nggak terlalu berat sih ya. Jadi kalian tuh bisa ngambil sisi horornya, komedinya, adventure-nya gitu loh, dapat semua mas. Betul. Oke, nomor 5 udah Zombieland, duologi Zombieland. Nah, kita udah masuk 4 besar nih mas. Wah, harus mulai pilih-pilih nih. Oke, nomor 4. Nomor 4 itu ini salah satu film bagi gue juga legend juga mas ya. Maksudnya tuh enak untuk ditonton, visualisasinya enak, terus petualangannya tuh kayak kita benar-benar kayak masuk ke dalam dunia arkeolog mas, dunia museum mas, dunia tuh harta karun. Betul, national treasure mas. What is it about treasure that makes history so fascinating? Iya, ada ini juga 2 lagi nih. Waduh, ini mah bukan 8 nih, Mas. Ini lebih dari 10 karena kita langsung maraton, tapi nggak apa-apa. Ini cocok banget, tapi cocok Mas, ini cocok buat holiday Mas. Cocok nggak maksud saya ini cocok dalam arti 8 judul tapi duologi, trilogi. Wah, ini keren nih. Iya. Kangen Mas, kangen National Treasure, apalagi kan yang memecahkan kode-kode istilahnya gitu ya. Kertas Mas, cari kertas loh Mas. Gila tuh. Era itu masih tahun 2000 berapa? 2004 ya Mas? 2004 betul. Iya, tapi itu di saat itu atau di saat sekarang kita nonton pun tuh masih enak banget Mas kayaknya Mas. Masih keren kok, Mbak. Teka-tekinya tuh apanya Mas? Adventure-nya tuh teka-tekinya enak ya? Semuanya sih dalam arti kan dari adventure-nya, teka-tekinya, terus kan waktu zaman itu kan si Nicolas Cage sampai sekarang pun kalau kita nonton di film ini Nicolas Cage-nya juga masih cocok nih di sini nih karakter ini dalam arti. Ekspresi dia semua. Apalagi kan ya waktu itu kan juga kita mengingatkan kita terhadap gabungan antara Indiana Jones ataupun antara Tomb Raider kan seperti itu ya kan mencari-cari memecahkan misalnya kode-kode seperti itu sih. Ini udah jarang film-film kayak gini nih ya, National Treasure jarang ya. Ada ya. Udah jarang itu Mas, Narnia, National Treasure gitu, film-film Indiana Jones tuh udah kayak langka Mas di pasaran Mas. Mungkin nanti mungkin semoga sih tahun depannya mungkin mulai ada kayak sih, semoga sih. Kayak kita lihat Jungle Cruise kan itu juga model-model kayak gitu ya Mas, tapi tuh kayak beda ya sama National Treasure ya Mas, kayaknya. Beda. Kayaknya ya. Kalau Jungle Cruise kan lebih mirip kayak Pirates of Caribbean ya, misalnya fantasinya lebih ke arah fantasi. Kalau ini kan lebih ke arah petualangannya itu kayak Indiana Jones atau Tomb Raider kan itu kan satu kesenangan tersendiri ya melihat istilahnya wah ini memecahkan kode seperti apa nih, oh ini istilahnya turun sampai gimana ini istilahnya kan terus keluar negeri segala macam kan itu kan satu kayak film Jackie Chan yang zaman dulu Operation Condor Heroes Operation Condor Heroes betul. Itu kan kita juga senang juga tuh tahun 80-an kan kayak gitu kan senang tuh ngeliatin kayak gitu. Nah sekarang ini emang udah jarang sih nih, benar-benar jarang mungkin sih jarang sih. Nggak ada kali saat ini. Mungkin yang nanti Uncharted kali. Tapi kita nggak tahu nih. Uncharted ya. Oke, nomor 4. Oke, nah ini masuk langsung ke 3 besar. Masih mau dipikirin nggak nih 3 besar nih? Banyak sih Mas. Banyak banget. Tapi udah gue harus pilih mau nggak mau Mas. Banyak Mas ini di otak gue sebenarnya untuk rekomendasi film holiday.
tiga besar kan udah ada nih ya. Kalau gitu Iya. ini deh, Tiga setengah. istilahnya bukan 3,5 deh, istilahnya honorable mention. Honorable Istilah mention aja ya. honorable mention aja, kasih 2 deh, 2 bonus 2 deh, jadi 10 deh. Honorable mention. Honorable mention ini juga peringkatnya emang kalau menurut gue sih juga apa ya, maksudnya tuh di tengah-tengah lah mas, kalau menurut gue mas. Ini salah satu legenda, tapi ini yang ke satu gue lebih menyikapi ini yang ke satu mas. Rush Hour mas. Let's get the hell out of here. Oke, Rush Hour ya, betul. Di mood kita lagi sendiri, lagi bete, mungkin kita maksudnya tuh kerja tetap kerja gitu, tetap harus nggak bisa cuti, nonton film itu mas, Rush Hour 1 yang ada sanksi mas itu mas, yang masih ada janji. Rush Hour itu mendingan sih nonton langsung tiga-tiganya juga mas, soalnya lucu Tiga-tiga juga juga, ya? apalagi kan yang ada adegan yang lawannya orang yang gede tuh, terus habis itu yang perguruan apa, you, me, istilahnya yang gurunya Iya. itu jadi bahasanya itu bingung loh, namanya you apa me apa gimana, itu kan Iya, lucu, iya. ciri khas ini dan durasi yang setahu saya sih, seingat saya Rush Hour itu nggak terlalu panjang, jadi Panjang. jadi saya ditonton maraton, cocok nih, benar-benar cocok Maraton nih. udah cocok ya. Itu harus. Itu juga udah jarang mas. Itu Hmm. duo di bioskop tuh, atau film sekarang tuh juga tipe-tipe duo yang kocak gitu juga udah jarang mas. Kalau pernah mas perhatiin. Betul. Dan saya chemistry-nya dapat banget sih mereka berdua Itu sih. ibaratnya mas, kita 20 tahun lagi nonton juga masih, gue yakin masih ketawa mas, gue yakin mas 20 tahun lagi kita nonton mas. Lucu sih itu sih, lucu, yang satu bawel setengah mati, yang satu lucu itu seru. Oke, itu honorable mention yang pertama. Honorable mention kedua apa nih? Honorable mention kedua, gue tuh itu masih apa? Kepikiran sama ini, ntar kalau dibilang ini, ntar dibilang juga ini lagi ya, kayak 1, 2, 3 juga. Ya nggak apa-apa, emang ya udah. Nanti ngomongin aja, dia kan akhirnya kan emang dari dulu waktu masih banyak waktu, misalnya sebelum berkeluarga ya, saya sempat bilang ke Mas Watching kan, kadang-kadang itu saya menggunakan New Year itu sebagai maraton. For example, saya maraton Lord of the Ring, saya maraton Harry Potter. Nah itu emang paling enak kadang-kadang itu maraton Die Hard. Kan kayak gitu kita kan maraton tuh. Nah jadi emang kayak kalau yang udah trilogi, duologi itu kayak seru sih mas, di maratonin ya. Iya sih mas. Nah yang ini gue mau yang kedua kali ini mas, ini yang kedua mas. Oke, apa yang nih? kedua. Rio mas. My throne, I am ready to thrive. One thing I know. Back, you barbarian. That's adorable. I will survive. Oke, Rio ya. Ini Jesse Eisenberg juga yang ngisi suara ya. Yang kedua tuh, aduh, gila itu visualisasinya mas. Betul, visualisasi sama musiknya itu keren banget ya. Keren banget yang kedua mas, itu gue nggak bakal lupa, masih Blue tuh. Blue yang kedua itu ada si kodoknya itu kan, yang Romeo dan Juliet. Iya, dia udah tinggal di alam gitu ya, sama anak-anaknya tuh yang main bola tuh, yang aduh. Itu seru banget mas, Rio mas. Itu burung aja perlu GPS ya, karena sudah tidak terlatih. Iya, gila tuh Rio, aduh. Rio kedua mas, terutama mas. Oke. Rio kedua soalnya berhubungan dengan keluarganya juga ya, keluarga besar. Kebersamaan mas, kebersamaan. Betul. Lika-liku keluarga gitu loh, tuh pas banget untuk kita aplikasikan ke dalam, kita lagi seks keluarga tuh lagi berantem, lagi ada perbedaan pendapat mas, nonton film Rio tuh langsung cair mas, gue jamin mas. Langsung pada gandengan tangan lagi mas. Setuju. Oke. Nah, kita udah kasih honorable mention 2 biji nih. Nah, sekarang kita masuk ke 3 besar. Nah, ayo hati-hati nih. Jangan sampai belum kesebut nih. Yang ketiga ini mungkin orang-orang, gue yakin mas 95% mungkin nggak tahu film ini mas, atau belum nonton mas. Mungkin mas juga mungkin dalam hati, kok ini malah masuk nomor 3. Tapi bagi gue ini film rasa kebersamaan dan
apa ya, nah tuh aura kita pas nonton tuh masuk banget ke dalam ke sebuah kebersamaan dalam sebuah rumah, Mas. Oke, apa nih? Film tahun 2016 kalau nggak salah, Mas ya. Yang ada salah satu pemerannya ini si Adam Driver, Mas. Ayo, Mas. Adam Driver 2001 2000 berapa? Dia masih belum terlalu terkenal dia, Mas. Dia masih belum terlalu terkenal. Tahun berapa? Film tahun berapa? Sekitar tahun 2015 ke atas, Mas. 2015 ke atas. Bukan komedi, drama ya kalau gitu ya. Drama. Peterson. Apa? Peterson bukan. Peterson juga bagus ya, Nah, tapi Peterson kan salah satu yang sempat disebut sama Mas ya, bahwa itu suka apa? salah satu film Jawara itu, Mas. Peterson tuh Jawara, tapi itu agak-agak ini, Mas. Filmnya itu agak gelap, agak berat. Sedih, agak-agak sedih. Tentang ini, tentang keluarga. Komedi atau apa? Agak komedi, ada drama, bintang-bintangnya terkenal semua yang di sana, Mas. Logan Lucky bukan? Bukan. Oh, bukan, itu kan perampokan kan? Iya. Apa ya? Ayo. Apa ya? Adam Driver apa ya? While We Are Young? Bukan. While We Are Young kan sama si itu kan, sama si apa? Ben Stiller ya? Iya. Apa coba? Sutradaranya ini Sean Levy, Mas. Filmnya apa ya? Sean Levy. Yang film-filmnya tuh banyak kan Sean Levy kan? Ketemu saya. Apa ya? Sean Levy. This Is Where I Leave You. Nah, itu. The whole world is just his family. You need to put a baby in that woman, like yesterday. Have you had your man parts checked? Since you may have emptied them over the years. My room is next to yours. My room is... Mas, makanya gue udah bilang kan, Mas, 95% orang mungkin nggak tahu film ini, Mas. Kan Sean Levy kan yang Free Guy, Mas. Free Guy, Night of the Museum, Internship. Dead Night, Night of the Museum juga dia kan. Sean Levy. Sutradara dia, Mas. Dan ini gue terpukau banget sama film ini, Mas. Kenapa? Ini apa ya? There Is Where I Leave You, Mas, judulnya, Mas. Jason Bateman di sini. Oke. Ya. Ini saya udah nonton benar-benar yang orang tuanya meninggal, bapaknya kalau nggak salah, terus habis itu dia harus datang, terus masing-masing punya masalah ya keluarganya ya, benar ya? Kakak yang adik ya. Dalam satu rumah itu ya, Mas ya. Betul, yang kakak adik betul. Nah, itu bagi gue sih, maksudnya tuh di balik konyol-konyolnya tuh ada yang konyol kan, yang kakaknya yang konyol, ada kakak itu yang gila seks, yang naksir sama siapa. Tapi tuh di balik itu tuh semua tuh pesannya tuh bagus banget pas film ini, Mas. Pesannya, kekeluargaannya, terus hubungan yang apa, yang setiap manusia tuh pasti alami tuh, yang suka dukanya, tapi semua tuh diselesaikan dengan happy ending, Mas, menurut gue, Mas, film ini, Mas. Maksud tuh, tapi jalan liku-likunya tuh menurut gue tuh enak, Mas, nontonnya, apalagi kalau holiday gini, Mas. Ini agak serius sih memang sih, Mas. Tapi seriusnya itu juga kayaknya tuh bermakna bagi gue, Mas. There Is I Leave You, Mas. There Is Where I Leave You. Is Where I Leave You, iya. Nah, ini ada City Movie juga. Betul. Seingat saya sih emang ini nih film drama dengan apa sedikit komedi ya, dalam arti ya. Karena kan bagaimana istilahnya setelah orang tua mati, terus habis itu ternyata itu masing-masing anaknya itu kakak beradik itu punya permasalahan atau istilahnya punya konflik sendiri, dan akhirnya itu di dalam istilahnya beberapa hari ya, dalam arti kita ngomong itu beberapa hari di pas mereka masih bersama itu ya, itu jadi istilahnya ada solusinya, Mas. Dan menyatukan mereka juga seperti itu. Iya, bagus Mas. Ini nggak boleh main-main film ini, Mas. Sean Levy sutradaranya, Mas. Oke. This Is Where I Leave You. Oke. Nomor 2 Mas, 1 sebenarnya gue agak ini nih, Mas. Gue mau masukin nomor 2 atau masukin 1 nih, 2 film ini gue juga agak bingung nih, Mas, sebenarnya, Mas. Tapi ini mungkin gue masukin ke nomor 2 kali, Mas ya. Film yang suasananya tuh sampai sekarang menurut gue ya, Mas, itu kalau kita nonton ya, kalau kita benar-benar ngikut masukin ke atmosfer ke dalam filmnya tuh belum ada yang ngalahin buat bagi gue, Mas. Sinematografinya, Mas, bikin kita tuh masuk ke dalam. Oke. Dingin, gelap. Apa? Dingin, gelap. Film apa ya?
dingin, gelap, indah. Bukan lem kan? Lem kan dingin gelap, tapi nggak indah, serem. Ini kan sinematografi yang mungkin biasa. Ini paling jawara mas sinematografi untuk di kelasnya bagi gue mas. Ada sedihnya juga. Tapi yang gue lihat yang sini adalah, yang gue senengnya di sini adalah sebuah apa ya? Sebuah kayak trust ke orang, terus juga kita tuh emang di dunia tuh emang kita tuh tergantung mas, atau kita tuh emang harus hidup tuh kayak saling bergandengan tangan mas, pesan film ini mas. Oke, apa nih kira-kira? Gelap, dingin, derajatnya tuh minus banget, melayang. Graffiti. Nah, graffiti mas. So where's home, Dr. Stone? Lake Zurich, Illinois. Is there somebody down there looking up, thinking about you? Nggak bisa main-main mas, nggak tahu ya ini selera orang gimana, tapi bagi gua untuk holiday mas ya, untuk holiday kita lagi suntuk atau mau lagi ceria atau lagi suntuk kayak nonton film ini, bagi gue tuh sinematografinya tuh belum ada yang ngalahin mas bagi gue mas, untuk kelas itu mas, maksudnya kelas luar angkasa mas, maksudnya mas ya. Apalagi juga nampak matiin lampu, terus habis itu nyalain AC, terus nonton sendiri ya. Wah, itu bener-bener berasa sendirian kayak Sandra Bu. Kencengin itunya apa, audionya, aduh. Suara anginnya, suara apa sih namanya tuh, deru-deru itunya lo, apa, deru-deru di angkasa tuh. Ini sih emang agak-agak ini sih mas ya, agak-agak filmnya agak-agak apa, sedih ya mas ya. Tapi untuk di holiday gini kayak tuh kita jadi merefleksikan diri. Ini kan tadi udah kita jajalin sama film-film yang happy ending ya mas ya. Ini sekali emang harus dikasih yang kita biar merefleksikan diri mas, menurut gua mas. Apalagi tahun depan mas, ada hubungan sama rencana tahun depan kita terus refleksikan diri mas, bagi gua mas, pesan film ini mas. Benar gak mas? Betul. Harus bertambah dewasa, berpikirnya tuh harus lebih sabar. Dan selain itu juga jadi lebih menghargai keluarga ya, dalam arti jangan sampai kita sendirian kayak sang tokoh ya. Bagus mas itu. Benar gak mas? Setuju mas, sinematografi keren ya mas ya? Keren. Dan istilahnya memang itu sepertinya memang layak ditonton sih, dalam arti untuk menghabiskan waktu di hingar-bingar ini kita ngambil waktu menyendiri. Menonton itu juga kan dalam arti kan supaya kita nggak pusing sama, kan mungkin kan selama 1 tahun ini menjelang akhir tahun bisa kita sibuk segala macam dengan nonton itu, semoga itu kan kita kan bisa lebih tenang, merefleksikan diri, istilahnya seperti sang tokoh itu merefleksikan diri, berpikir di kala kesendiriannya. Karena introspeksi di tahun 2021 ini ada kesalahan atau ada hal-hal yang bagi kita tuh terlewatkan gitu mas, maksudnya mas. Tentang seseorang, terutama juga tentang seseorang mas, begitu kita tuh nggak boleh tuh, ibaratnya nih begitu kita kehilangan tuh baru kita berasa mas. Betul, setuju itu, saya setuju. Graffiti ya mas ya. Itu gue pengen rewas juga mas, di mana mas, ini gue nggak kedapatan kayak mas, ini gue mungkin nggak bisa kedapatan sebuah hal yang gue dapatkan waktu pertama kali gue nonton mas. Netflix ada ya? Iya, Netflix ada ya? Nggak tahu, waktu itu bukannya sempat ada ya? Soalnya gini mas, gue nonton pertama kali yang gue begitu terpukaunya mas, itu di IMAX mas. Keren ya? Mungkin gak masalah nih rewatch-nya di IMAX, gue pengen gitu ngerasain IMAX lagi masalahnya mas. Sewa IMAX sendiri mas. Aduh, gila itu sih, aduh. Background hitamnya mas, apa tuh setting, aduh angkasa itu, gila deh, itu gak ada yang ngalahin mas. Graffiti mas, bukan film terbaik mas, bukan film terbaik, tapi masuk kategori film yang cocok ditonton untuk kita merefleksikan diri mas. Setuju. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 1. Masih mau mikir-mikir kan nih nomor 1 nih? Ini udah pasti mas. Yakin? Bener nih. Tebak mas, apa mas? Tebak mas. Ini mas bilang pasti juga ada serinya mas, anggap aku gini nih. Oh iya nih mas, kalian aja mas. Pasti bilang gitu. Waduh, apa? Udah aku kasih clue tuh. Banyak series. Yang pasti kan yang pasti ini cocok untuk ya tahun baru lah, bagi gue nih cocok banget mas. Yang pasti Night at the Museum kan udah tahun lalu nih, jadi udah disingkirkan ya. Bukan.
Kalah Oh. Mas ini Mas. Home Alone juga udah pas Desember, ya maksudnya pas Natalan, jadi udah disingkirkan. Ini spesial banget bagi gue Mas ini Mas filmnya Mas. Dari segala sisi ya. Kenapa spesialnya? Megah Mas. Megah, imajinatif. Bukan Pirates ya? Bukan. Megah, imajinatif. Terus indah. Terus lucu, ringan, heartwarming, adventure, dapat semua. Apa ya? Ayo. Ini Bukan animasi ya? ya tebak aja, tebak. Pokoknya istilah pasti kalau misalnya bilang ini, ya ini kita sekalian aja bikin seri-serinya gitu loh. Pasti Mas bilang 1 atau 2 atau apa gitu. Waduh. Banyak soalnya, banyak. Narnia juga kan banyak nih. Dikit Mas, kalau kata megah itu ya, terus budgetnya juga gue rasa tuh nggak main-main Mas ini Mas. Kalau kayak tadi kan Night of the Museum, terus Harry Home Alone kan kita anggap mungkin budgetnya standar-standarnya mungkin ya Mas ya. Nah ini kayak gue rasa sih budgetnya ini tinggi Mas ini Mas. Lord of the Ring bukan? Bukan. Cocok buat liburan karena adventure-nya ada, lucunya ada, terus maksudnya tuh kita tuh ngerasa tuh enak gitu nontonnya. Kalau gue yang ngerasa tuh enak aja pokoknya. Gue memimpikan tuh saat-saat tuh gue nonton pertama kali semuanya tuh. Jurassic Park? Bukan. Wah, nggak tahu terlalu banyak. Hah? Terlalu banyak, nggak tahu. Apa? Ada berapa seri? 3. 3 seri. Ayo, udah kebuka nih. 3 seri trilogi. Apa ya? Ayo. Apa trilogi ya? Pasti Mas tahu deh, gue jamin nggak mungkin nggak tahu Mas. Ini film cukup orang tuh setuju, pasti gue yakin kalau misalnya gue bilang ini beberapa orang pasti setuju. Trilogi. Gue sangat menantikan nih lanjutannya Mas, tapi belum tahu nih ada bukan. Waduh, apa? Tadi ciri khasnya apa? Ciri khasnya megahnya itu Mas. Megahnya itu. Budgetnya itu udah ketahuan tuh pasti mahal punya ini. Nggak kebayang saya. Planet of the Apes juga nggak mungkin masuk ke Planet of the Apes. Planet of the Apes nggak mungkin masuk ke nomor 1. Nah, nggak mungkin masuk ke nomor 1. Aduh, nyerah saya, nyerah. Nyerah. Dan ini diangkat dari sebuah novel Mas. Bukan Narnia ya kan? Tadi bukan Narnia kan? Bukan. Diangkat dari sebuah novel. Trilogi. Nyerah 1-3 ya. Hunger Games. Hunger Games. Kurang spesial anjir. Justru itu bingung juga saya. Oke, nyerah deh saya. Huruf depannya apa? Huruf depannya 2 huruf, udah 2 huruf. 2 huruf apa? 2 kata. 2 kata. Ya. Huruf depannya ya. Kok Huruf depannya. Maze Runner. T. Huruf depannya T. Iya. Ayo dong, ayo Mas. Ini megah, mewah, adventure banget. Terus petualangannya juga bagus, visualisasinya juara. Cocok lah kalau ide gini lah. Nggak kebayang loh. Hah? Nggak kebayang, oke. T apa? Nggak kebayang. Terminator. Nggak mungkin Terminator udah banyak. Taken nggak mungkin. Kan kalau trilogi kan Taken. Apa? Nggak ada lagi. Apa ya? Aduh, nggak tahu deh, saya nyerah deh. Transylvania? Hotel Transylvania maksa depannya H itu, bukan T. Jadi Aduh, udah nyerah. Nggak tahu saya.
gue kasih tau ini aja apa namanya, salah satu pemainnya boleh Mas ya? Boleh. Salah satu pemainnya tapi yang bukan utama ya. Iya, boleh. Pemainnya yang bukan pertama, oke. Aduh ketahuan Mas kalau gue tak kasih tau gini Mas. Di bawah tahun film 2016 Mas. Di bawah 2016 ya. Iya. Di Jadi bisa atas tahun 90. 2000. Hah? Iya, maksudnya 2016 ke bawah istilahnya deh. Bisa tahun 90 juga, 95. Yo, gitu. itu mah jauh banget, tahun 70. Tapi ada clue-nya tuh 2016 ke bawah. Nggak tahu saya. Udah terlalu banyak. Apa ya? Ini benar-benar Mas, berarti benar-benar harus nonton Mas. Ntar pas begitu gue tahu Mas, kasih tahu Mas itu Mas harus nonton karena benar Mas udah terlupakan di pikiran Mas nih film ini. Jadi harus nonton Mas menurut gue masih Mas. Apaan? Transformer nggak mungkin kan? Transformer. Depannya teh langsung ngomong Transformer. Benedict Cumberbatch main di film ini juga. Ayo, Benedict Cumberbatch. Ayo Mas. Ya. Apa? Bentar ya. Trilogi. The Hobbit. Iya Mas, aduh. I will have war. Soalnya Lord of the Ring udah enggak, ini Mas pilihnya Hobbit. Iya, The Hobbit dong, itu dong Mas, itu lebih fresh Mas. Kalau saya generasi saya kubunya lebih milih Lord of the Ring. Berarti Lord of the Ring aja nggak dimasukin, apalagi Hobbit, saya pikir ampun deh. Lord of the Ring termasuk bagus, tapi kan kita ngomong nih kalau holiday Mas, kalau holiday ini nih Hobbit ini nih juaranya Mas. Aduh, nggak, soalnya saya pikir ini tadi saya sebut Lord of the Ring enggak kok bisa masuk Hobbit. Oke, ternyata Mas lebih suka Hobbit. Oke, ternyata Mas lebih. Ternyata Mas 1, 2, 3 kan itu kan berkesan semua Mas itu Mas. Mau 3 jam, mau berapa 2,5 jam tuh juga tuh satu film tuh bagi gue tuh yang gue berharap 5 jam bahkan satu nonton di bioskop Mas. Oke. Ternyata The Hobbit. Aduh, ampun deh. Ampun. Itu keren Mas. 1, 2 yang penuh petualangan, 3 yang penuh rivalitas tuh ya, yang di Benteng sama Benteng tuh. Aduh, keren itu megah makanya gue bilang megah Mas. Budgetnya tinggi tuh pasti Hobbit gue yakin. Betul. Nah, itu kalau misalkan kalau nonton Hobbit ya langsung door ke Lord of the Ring, nyambung. Jadi langsung 6 biji, jangan nanggung. Karena cuma Lord of the Ring kesannya kan agak-agak serius Mas, lebih serius tuh Mas Lord of the Ring. Kita Hobbit nih yang kasih yang ininya nih. Yang medium, yang ringan-ringannya tapi itu berkesan gitu Mas untuk film liburan akhir tahun Mas. Oke. Iya. Benar. Ini emang bagus ini wajib layak nonton ya, nih. nomor 1 ya. Layak. Nah, walaupun ini kenapa banyak orang pasti menurut saya sih udah tonton nih, cuman dalam arti ini bisa nih. Udah lama kali ya. Nah, bisa nih ditonton di di door langsung nih dari mungkin dari sore langsung ke jam 12 sudah dapat nih kalau 3-3 ditonton. Filmnya 2,5 jam. Iya, langsung nih paling istirahat ke toilet sebentar, di kamar bawa minuman ya. Tapi itu gue rasa kita nonton nggak dari 1, 2, 3, nggak mulai dari 1, 2, 3 pun masih sisi petualangannya dan humanisme kebersamaannya enak Mas itu Mas. Kebersamaan, kerjasamanya, teamworknya mereka gitu loh. Ya bagus sih itu sih, dalam arti Hobbit tuh kita masuk ke Middle Earth lagi tuh, dan itu memang Peter Jackson ya. Dan kita nggak tahu nih nanti serialnya ini bakalan bagus atau enggak. Ya, ada serialnya ya? Nanti Lord of the Ring kayaknya bakalan dibuat serial sih. Oh, Lord of the Ring-nya. Oke. Ada lagi tuh Mas Hobbit Mas katanya Mas? Nggak ada ya Mas? 2012, 13, 14 udah gitu dong selesai. Memang Hobbit kan sebenarnya kan satu buku dipecah jadi 3 film udah kepanjangan. Tapi ada lagi nggak? Nggak mungkin ya Mas ya?
Ada paling-paling yang apa kisah lainnya kan ada beberapa buku kan. Ada beberapa buku dan kisah lainnya sih. Oke. Jadi kita udah dapat 8. Tadi mengecoh ya Mas ya. Tadi mengecoh, aku bilang Benedict Cumberbatch ada di sini juga, bingung juga ya kan dia jadi naganya Mas ya. Sebenarnya sih yang saya agak di situ ya tadi itu maksudnya Lord of the Ring aja nggak masuk kok bisa berarti kok bisa Hobbit sih nggak ngerti. Tadi kan saya sempat ngomong Lord of the Ring kan. Iya. Cuma bagi gua 11-12. secara kualitas emang Lord of the Ring nggak ada yang di atas Hobbit Mas memang. Tapi secara ini Mas, holiday masih ingat Mas temanya Mas. Atau biasanya itu kalau saya bilang Lord of the Ring ya, kalau lu bilang dong, hampir ngomongnya gitu dong lu. Makanya pas aku bilang Lord of the Ring, sengaja aku ekspresi kesana tuh biasa aja. Oh bukan, jadi kesannya masih jauh tuh. Kurang asem nih. Kurang Kalau ya, lu, huruf. iya lu. Depannya T, nggak tahu de ya. De itu kan orang nggak pikirin deh. Iya. Kalau H tuh baru mikir apa ya, oh ya. Kalau de semuanya banyak de, lumayan. Bingung Terminator. Semuanya pakai de. Oke. Jadi ini udah ada 8 film pilihan, 8 judul bukan 8 film yang 8 judul plus 2 ya, yang memorable mention dulu Rush Hour. Ini trilogi ini bagus sih, walaupun dibilangnya cuma 1, tapi menurut saya itu nonton 1-3 karena durasi sangat sedikit. Yang kedua itu Rio 2. Tapi Rio 1 ditonton karena seru juga, karena dalam arti Rio 1 kan pasti kan pertemuan mereka berdua. Nah, terus nomor 8 The Guys-nya dari Raditya Dika, itu merupakan film Indonesia yang cukup ringan tapi cukup menghibur sih, ciri khas dari Raditya. Terus kalau yang kangen sama Adam Sandler bisa nonton 100% Fresh itu film ya. Stand up comedy, tapi itu jadi istilahnya kalau mau lihat kelucuan daripada Adam Sandler yang melakukan stand up, ini boleh dicoba nih. Terus yang berikutnya nomor 6 itu Meet the Parents. Ini juga ada trilogi nih. Jadi menurut saya ini ketiga-tiganya ini punya ciri khas kelucuan masing-masing. Dari yang pertama dia terus ketemu sampai misalnya sesama mertuanya itu, sesama antara mertua ketemu mertua kan itu kan seru banget tuh, orang tua sama orang tuanya itu. Yang satu kayak bebas, yang satu bebas banget, yang satu orangnya agak strict kan, militer. Yang satunya militer kan strict, yang satunya itu kayak bebas banget, istilahnya yoga, guru segala macam itu. Oke. Terus yang kelima juga ini juga duologi nih, Zombieland, menurut saya tetap harus ditonton dua-duanya sih, karena istilahnya dua-duanya mempunyai keseruan yang cukup enak, berbeda dan ringan dan enak. Tadi itu yang penting kan nggak terlalu mikir serius-serius. Nah, yang keempat nih, yang kangen dengan adventure, misalnya sampai memecahkan kode. Nah, ini National Treasure nih. Nah, ini kalau kalian belum pernah nonton, kalian wajib nonton nih. Kenapa? Karena ini film seperti ini udah nggak ada. Jadi kalian rare. Dan kalian dengan menonton ini, kalian akan mendapatkan kenikmatan baru nih dalam arti ya. Terus abis itu yang berikutnya This is Where I Leave You. Nah, ini juga film keluarga. Walaupun ini drama dengan sedikit komedi, tapi ini mengingatkan kita akan pentingnya sebuah keluarga. Saudara-saudara kita, kakak adik kita yang mungkin misalnya udah sibuk kesana kesini, misalnya nggak sempat ngumpul lagi. Nah, mungkin kan dengan tahun baru atau hari raya yang akan depan, kesempatan karena kita nggak tahu kapan kita berpisah seperti itu kan. Karena di film ini juga kayaknya diangkat tentang kematian juga nih, perpisahan juga. Jadi istilahnya ya kita bisa menghargai istilahnya. Ingat waktu tidak bisa diulang lagi, Mas ya. Betul. Jangan sampai kita menyesal seperti itu. Terus yang kedua ini mengibaratkan tentang kesendirian, tapi itu di tengah kesendirian itu kita bisa istilahnya merefleksi diri untuk apa yang telah kita lakukan, apa yang belum kita lakukan di tahun ini, mungkin akan kita perbaiki di tahun depan. Nah, ini melalui film Gravity, yang dimana sangat indah dan menurut saya ini mewakili sih saat-saat dimana kita harus mengambil waktu sendiri, dan nanti meluangkan waktu kita untuk lepas daripada hingar-bingar, untuk tadi yang Mas bilang itu merefleksikan diri dan untuk istilahnya ya diam sejenak. Diam sejenak untuk berpikir ya secara positif lah, intinya dalam arti yang positif ya. Betul. Nah, yang terakhir adalah film yang membuat saya sakit kepala karena ini
nggak rela memberikan clue-clue yang penting, ataupun tadi itu udah clue hampir penting gak dikasih clue juga. Yang Lord of the Ring, aduh ini bener-bener nih kapok nih saya nih. Nah ini trilogi yang wajib ditonton. Nah ini diambil dari sebuah novel yang sangat legenda lah, sangat legenda lah. Dan film ini juga tadi yang Mas Wacim bilang ini dibuat bukan main-main. Judulnya The Hobbit, dibagi menjadi 3 bagian, jadi trilogi, dan ini ditonton menjadi satu kesatuan, merupakan sebuah film adventure yang megah, yang sangat megah, dan istilahnya ya tadi itu nggak main-main lah, bakalan jarang lihat lagi sih film kayak ini. Film kayak gini Mas, nggak ada lagi Mas. Betul. Kalau misalnya mau dilanjutin langsung nonton Lord of the Rings 1, 2, 3. Nah itu mungkin 24 jam tuh begitu. Tinggal gue sih. Kan 3 jam kali 6, ya 18 jam lah masih oke. Boleh lah kalau kalian lagi mager banget tuh di rumah, pas lagi liburan ini di tanggal 29, boleh lah itulah sambil makan baringan, sambil ngaso, sambil ngapain gitu deh, maraton nih Mas ya. Oke. Thank you banget nih Mas Wacing. Boleh Mas, thank you. Mas, boleh kan Mas nih 10 detik Mas aku Mas? Oke, silakan. Mas harus jawab dalam waktu 10 detik ya Mas ya. Apa nih? Mas harus jawab dalam waktu 10 detik Mas. Kalau dari Mas 2 film Mas, langsung 10 detik Mas. Film yang cocok nonton waktu liburan, 10 detik. 1. Yang pertama itu tetap saya akan pegang Lord of the Rings 1, 2, 3. Yang kedua itu mumpung Matrix minggu depan main, nonton Matrix 1, 2, 3. Mumpung minggu depan muncul Matrix Resurrection, nonton 1. Itu harus rewatch lagi Mas, otomatis Mas. Kalau nggak lupa lu Mas. Saya lupa sih masih ingat saya. Saya masih. Totally lost Mas. Dan ingat, Matrix itu bukan hanya ada 3, ada satu lagi Animatrix. Nah itu film animasinya dari Matrix itu dibagi menjadi beberapa film pendek. Nah itu juga wajib nonton tuh. Nggak apa-apa Mas, nonton di liburan ini masih nggak apa-apa ya? Nggak terlalu serius itu ya, nggak ya? Kalau menurut saya sih itu bagus sih ya berarti ya. Cocok kok. Kita nikmati kan, nikmati kemegahan, nikmati teknologi, kita bisa bilang wah gila nih, keren nih, wah idenya bagus nih, wah gimana ini keren. John Wick klimis ya Mas ya. Si John Wick, kalian kan tahu ya John Wick yang masih klimis ya, masih cool ya. Iya, nah jadi sebelum jadi John Wick dia jadi Matrix dulu nih, jadi Neo dulu. Jadi itu 2. Saya tetap Lord of the Ring. Kenapa? Karena ini sangat bagus. Tadi saya mau Harry Potter tapi terlalu panjang. Harry Potter nanti kalian ya pusing. Seru sih. Nanti Harry Potter kan nanti kan akan muncul yang anniversary-nya kan? Anniversary-nya. Kayak Friends kali, dia ngumpul-ngumpul pas mau pemain kali. Mungkin kali. Nah, itu juga cocok juga sih sebenarnya sih kalau kalian mau nih, kalau kalian ada waktu nih, Harry Potter itu boleh honorable mention saya sih. Seperti itu. Nah, pasti mikirnya Mas Wacim bilang, pasti Terminator lagi. Enggak, kali ini enggak deh. Lord of the Ring. Lord of the Ring. Sama Matrix lah. Iya sih. Oke. Matrix tanggal berapa yang baru? Mungkin hari Rabu ini kali. Serius? Mungkin tanggal Rabu apa Kamis deh kalau nggak salah. Tanggal 29. Enggak, minggu depan 23. 23 apa 22 deh, 23. Ya, tanggung banget nih. Itu sih harus nonton. Dia 3 seri kan Mas sebelumnya kan, Matrix. Ada. Di Netflix ada sih, Netflix ada. Ada 3-3-nya? Ada. Matrix Revolution, ya kan? Itu bersambung semua ya Mas ya? Bersambung, yang apalagi yang kedua sama ketiga itu pasti bersambung, kedua ketiga. Ya, itu wajib. Kedua ketiga itu soalnya satu film dibelah jadi banget itu. Jadi 2 ya. Si Lawrence Fishburne sama Carrie Ann Moss ya Mas ya? Carrie Ann Moss. Jadi saya The Matrix Reloaded sama Matrix Revolution. Nah ini terakhir kan 2003 kalau nggak salah, sekarang 2021 Matrix Resurrection. Jadi untuk para pendengar Mas yang belum nonton Matrix, sebaiknya kalau mau nonton yang 2021 nonton itu Mas ya? Kayaknya Mas ya? Menurut saya sih nonton aja, karena kalian nggak ada ruginya kok. Dan kemungkinan besar, walaupun kemungkinan besar nanti ada kelas balik sih. Ada kelas balik sih biasanya sih. Ada ya, ada kelas baliknya ya. Oke, sekali lagi Mas, thank you banget nih Mas, kita udah ngobrolin ngobrolin film yang sangat seru nih, film untuk liburan nih. Jadi banyak nih, dan kalian boleh cicil, boleh langsung silakan. Tapi ini yang memang pilihan-pilihannya film ini nggak main-main.
Oke, sekali lagi thank you banget nih Mas Watching ya. Thank you. Oke, see you. Thank you.